3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aziz Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 182111336. Saya berasal dari kelas Kewirausahaan Islami S6J yang diampu oleh Bapak Bayu Sinduraharja SE MSc. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas yang sudah saya buat guna untuk memenuhi tugas kewirausahaan Islami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas yang sudah saya buat. Akan tetapi sebelum menjelaskan lebih detail mengenai bisnis model kanvas yang sudah saya buat, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan yang berdasarkan proporsional nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan juga keuangan. Bisnis model kanvas sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Secara singkat, definisi dari bisnis model kanvas sendiri adalah bisnis plan yang paling sederhana, yang dimana di dalamnya termuat beberapa tujuan dan juga strategi bisnis yang akan kita aplikasikan dalam implementasi ide bisnis kita. Dalam bisnis model kanvas ada beberapa elemen di dalamnya. Elemen-elemen tersebut terbagi menjadi 9 elemen yang diantaranya yaitu value proportional, customer relationship, customer segment, key research, revenue stream, cost structure, key activity, key partner, dan channel. Dalam bisnis model kanvas yang saya buat, saya memutuskan untuk mengambil ide bisnis yakni menjual minuman tradisional yakni minuman dawet. Yang melatar belakangi saya mengambil ide bisnis tersebut adalah minuman dawet sendiri sudah terkenal dan sudah melekat di lidah masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak sekali bermunculan ragam minuman-minuman kekinian. Mungkin diantaranya boba, Thai tea, dan lain sebagainya. Agar tetap bisa terus dinikmati oleh generasi seterusnya, maka dari itu saya ingin menginovasi sebuah produk minuman dawet ini agar bisa melebarkan sayapnya di tengah berkembangnya tren minuman pada era kekinian. Setelah itu, alasan kenapa saya memilih ide bisnis tersebut. Kenapa, alasan apa yang mendasari saya untuk mengambil bisnis tersebut? Karena menurut saya kebanyakan dawet menggunakan bahan yang dimana bahan yang dicampurkan di dawet itu biasanya menggunakan santan. Dalam ide bisnis yang akan saya buat ini, saya menginovasi dan sedikit memberikan modifikasi dengan menggantikan peran santan yang biasa digunakan dalam dawet ini dengan susu UHT atau susu sapi, agar tercipta sebuah rasa baru dan juga bisa ditambahkan dengan varian rasa serta topping yang akan membedakan minuman dawet pada zaman dulu dengan minuman dawet pada zaman sekarang atau era kekinian. Berikut logo dari ide bisnis saya yang saya namai Dawetin ID.
Kenapa saya memilih nama Dawetin ID? Karena menurut saya sebutan dawet itu biasa disebut dengan cendol, akan tetapi saya ingin branding dawet lebih eye-catching atau lebih bisa didengar sama anak-anak muda. Jadi saya memberikan nama di produk saya kali ini yaitu Dawetin ID. Untuk selanjutnya sudah tertampilkan tabel bisnis model kanvas yang sudah saya buat, yang akan saya jelaskan secara detail di slide selanjutnya. Untuk pembahasan bisnis model kanvas yang pertama di produk Dawetin ID ini, saya akan membahas mengenai customer segment. Customer segment sendiri adalah gimana cara kita menentukan segmentasi pasar mana yang akan kita tuju dalam pelaksanaan bisnis kita kali ini. Dalam produk saya, segmentasi pasar yang akan saya tuju adalah yang pertama yaitu remaja, yang kedua pelajar, yang ketiga anak-anak, dan yang keempat adalah masyarakat menengah. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai value proposition. Value proposition adalah nilai atau value yang kita tawarkan kepada pelanggan, di mana di dalamnya terdapat beberapa keunggulan-keunggulan dari produk kita yang dimana akan membedakan di antara produk-produk yang lainnya. Dalam produk saya kali ini, saya menawarkan keunggulan produk yang berupa yang pertama, menciptakan cita rasa yang khas dan aneka pilihan varian rasa. Yang kedua, bisa ditambahkan berbagai macam varian topping. Yang ketiga, packaging yang kekinian. Yang keempat, harga terjangkau. Dan yang kelima, melestarikan minuman tradisional. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai channel. Channel sendiri adalah cara yang kita gunakan agar produk kita bisa tersampaikan pada khalayak ramai. Pada produk saya kali ini, media penyampaian produk yang saya gunakan itu adalah yang pertama yaitu outlet atau store, di mana konsumen bisa langsung datang dan membeli di toko atau outlet yang sudah disediakan. Yang kedua yakni melalui sosial media yang berupa Facebook, Twitter, Instagram, dan bekerja sama dengan Grab dan GoFood. Yang selanjutnya yakni customer relationship. Customer relationship ini adalah cara-cara yang dimana kita sebagai pelaku usaha agar memiliki chemistry dan ada hubungan baik antara pelaku usaha dengan konsumen. Di sini dalam produk saya kali ini, cara menjalin hubungan dengan para customer yang sudah membeli produk saya, yaitu yang pertama dengan memberikan gift serta diskon di hari-hari besar. Maksudnya kita akan memberikan diskon serta mungkin berbagi hadiah di hari-hari tertentu, yaitu hari lebaran atau hari kemerdekaan dan hari-hari besar yang lainnya. Yang kedua yakni memberikan card member atau member card, yang dimana nanti para customer yang datang ke outlet ataupun memesan secara online bisa menunjukkan member cardnya agar mendapatkan diskon-diskon menarik. Yang selanjutnya, yang ketiga, yakni mempertahankan kualitas rasa dan juga kemasan agar tidak mengecewakan customer. Yang
terakhir, yang keempat, yakni melakukan inovasi agar bisa bersaing dengan tren minuman kekinian saat ini. Yang selanjutnya yaitu revenue stream. Revenue stream sendiri adalah bagian di mana manajemen mencatat dari mana saja sumber keuntungan atau pemasukan perusahaan. Dalam bisnis atau produk saya kali ini, pendapatan keuntungan yang saya peroleh itu dihasilkan melalui yang pertama, penjualan produk yang berupa minuman dawet, dan yang kedua yaitu penjualan produk selain produk utama. Yang selanjutnya yakni key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan itu pada umumnya adalah menghasilkan proporsi nilai. Dalam produk saya kali ini, kegiatan utama yang saya lakukan adalah yang pertama yaitu aktivitas pembelian bahan baku, yang kedua yakni aktivitas produksi, yang ketiga aktivitas promosi, yang keempat yaitu aktivitas penjualan. Yang selanjutnya yakni mengenai key research. Key research sendiri adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan, yaitu proporsional mereka. Ada 4 unsur sumber daya yang dimiliki dalam produk saya kali ini. Yang pertama, finansial berupa modal. Yang kedua, aset, itu berupa mesin pengepres cup. Dan yang kedua yaitu booth atau stand minuman dawet. Yang ketiga, sumber daya manusia, karyawan, dan juga barista dawet. Yang keempat yaitu intelektual, yang dimana pihak yang bekerja sama dengan GrabFood dan juga GoFood. Yang selanjutnya yakni key partner. Key partner sendiri adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan saya selaku pelaku usaha. Jadi dalam produk saya kali ini, pihak-pihak yang bekerja sama dengan saya selaku pelaku usaha yaitu yang pertama, supplier bahan. Supplier bahan sendiri ini meliputi penjual gula aren, penjual tepung beras sebagai bahan baku dawet, pemasok susu, dan juga penjual kemasan cup dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya yakni distributor. Yang kedua, distributor sendiri yaitu meliputi perusahaan mitra yang bekerja sama dengan bisnis saya kali ini, yakni GoFood dan juga GrabFood. Dan yang ketiga yaitu konsumen. Dan yang terakhir yakni cost structure, yaitu adalah rincian biaya terbesar yang harus dikeluarkan untuk melakukan suatu kegiatan bisnis. Dalam produk saya kali ini, rincian pembiayaan yang saya keluarkan dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan bisnis saya kali ini yaitu yang pertama, biaya produksi, yang kedua, biaya gaji karyawan, yang ketiga, biaya sewa tempat, dan yang keempat yaitu biaya lain-lain. Demikian pemaparan bisnis model kanvas yang sudah saya buat sebelumnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa memberikan wawasan baru bagi teman-teman semuanya mengenai apa itu yang dimaksud dengan bisnis model kanvas. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.